Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 4 Juli 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Permata Bermata 7. Permata Bermata 7. Firman Tuhan terambil dalam Sakaria pasal 3 ayat ke-9 sampai ke-10. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7, sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam satu hari saja. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat para tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab, yang menjadi alat di tangan Tuhan, menyatakan damai, menyatakan kebaikan, menyatakan anugerah, menyatakan berkat-berkat untuk kehidupan setiap orang percaya yang bersandar, percaya dan hidup bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sakaria 3 ayat 9 sampai ke 10 ini berbicara tentang penglihatan keempat, tentang imam besar Yosua. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia puntung yang telah ditarik dari api? Sahabat seperjalanan, kita bertemu dengan peperangan-peperangan yang terjadi. Termasuk di sini dalam catatan Sakaria pasal ketiga, di sana ada malaikat Tuhan dan kemudian juga ada iblis yang berbicara tentang perebutan wilayah. Kita melihat bahwa iblis itu berjuang untuk merebut wilayah dunia roh. Kalau kita berbicara, sebagian orang menyebutnya seperti demikian. Tapi yang jelas iblis itu berjuang untuk merebut wilayah-wilayah. Tidak hanya wilayah yang bersifat tempat, karena tempat itu tidak ada roh. Tapi prinsipnya, iblis itu akan meraih jiwa-jiwa manusia agar dimiliki oleh dirinya, agar kemudian mengikut dia. Di dalam hal inilah kemudian terjadi peperangan-peperangan. Malaikat Allah yang memerangi iblis, dan kita dipanggil pun untuk memerangi iblis. Sehingga kalau kita lihat, tatkala manusia jatuh di dalam dosa di Taman Eden, dikatakan malaikat itu membawa pedang dan menghardik manusia itu keluar daripada Taman Eden. Seakan-akan bahwa wilayah ini adalah wilayah milik Tuhan. Karena engkau sudah bersekongkol dengan iblis, maka pergilah engkau dari tempat Taman Eden ini. Kita melihat bahwa peperangan-peperangan tersebut adalah bagaimana Tuhan itu melindungi kita, menolong kita dan memberkati kita. Dan kita lihat di dalam kitab Sakaria bagaimana dikatakan imam besar Yosua digambarkan oleh Allah, yaitu Tuhan itu memberikan permata ya. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, Tuhan menyerahkan satu permata bermata 7. Sesungguhnya aku mengukirkannya ukirannya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam satu hari saja. Tuhan memakai imam besar Yosua dalam kitab Sakaria untuk menghapuskan, mengampuni kesalahan negeri ini, dan Alkitab mengatakan dalam satu hari saja. Karena satu orang yang punya iman yang baik, punya kedekatan dengan Allah, menyampaikan doanya, menyampaikan permohonannya, mewakili rakyatnya, mewakili orang-orang yang ada di bawah pengaruhnya, untuk meminta ampun, dan tentunya juga diikuti oleh rakyatnya, diikuti oleh pengikutnya untuk menyatakan pertobatan. Dan Tuhan berkata lewat imam besar Yosua ini, aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam satu hari saja. Dan aku akan memberikan permata yang bermata 7. Sesungguhnya aku akan mengukirkannya ukiran di atasnya. Ini adalah sebuah gambaran. Dan saya percaya inilah perumpamaan, adalah sebuah kiasan, sebuah lukisan. Apakah betul Tuhan memberikan permata? Tapi ini adalah gambaran. Dalam artian bahwa Tuhan itu memberikan yang baik. Kalau Tuhan sudah memberikan permata, kemudian dikatakan bermata 7, dan Tuhan sendiri yang mengukirkannya. Artinya Tuhan memberikan sesuatu yang paling indah dalam hidup
imam besar Yosua yang kemudian dirasakan berkat itu kepada bangsa-bangsa yang disebutkan dalam Alkitab. Segala kesalahan, segala dosanya aku akan menghapuskan dalam 1 hari saja. Apa yang kita pelajari daripada imam besar Yosua dalam kitab Sakaria? Yaitu kesalehan hidup, kebenaran hidup. Orang-orang yang saleh hidupnya, orang-orang yang benar hidupnya, orang-orang yang jujur hidupnya, tidak hanya dirinya diberkati, tapi juga orang-orang di sekitarnya itu akan diberkati. Oleh sebab itu sahabat, seperjalanan dalam hidup kita tinggal memilih. Apakah kita akan membawa berkat Tuhan, bagaimana imam besar Yosua mendapatkan permata bermata 7 dan Tuhan yang mengukirkannya, dan permata bermata 7 pun bisa diberikan kepada kita dan Tuhan juga yang mengukirkannya. Lalu kemudian berkat itu tidak hanya didapat oleh kita, tetapi bangsa ini dikatakan seluruh kesalahannya aku akan hapuskan dalam 1 hari saja. Orang-orang yang diberkati Tuhan akan kemudian membawa berkat juga kepada sekitarnya, kepada sekelilingnya. Seorang kepala keluarga yang takut akan Allah, maka kepala keluarga ini akan diberkati dan keluarganya pun juga akan diberkati. Seseorang yang jujur dalam kehidupan bisnisnya, tidak hanya dirinya yang diberkati, tapi orang-orang yang ada di sekitarnya juga diberkati. Seseorang yang punya ilmu, punya kepandaian, punya karunia, dia punya hati yang takut akan Allah. Tidak hanya dirinya saja diberkati, tapi orang-orang sekitarnya pun juga diberkati. Mari kita belajar dalam hal yang sederhana. Orang yang diberkati itu biasanya berbaik hati. Orang yang diberkati itu biasanya punya kepekaan. Orang yang diberkati itu punya kepedulian. Kalau ada satu orang saja yang diberkati oleh Allah, maka apa yang menjadi kehidupannya itu dia akan memberkati kiri dan kanannya. Tatkala melihat orang sedang kesusahan karena dia hidupnya diberkati, dan hidupnya itu adalah hidup yang menyatakan berkat Tuhan, dia akan menyampaikan berkat itu kepada orang lain. Mari sahabat seperjalanan, kita bisa berdoa kepada Tuhan agar kita seperti imam besar Yosua. Kalau kita ingin lihat tentang imam besar Yosua dalam kitab Sakaria lebih jauh lagi, maka silakan membaca lebih mendalam dari kitab Sakaria. Tetapi yang kita ingin pelajari, maukah kita hidup itu diberikan permata oleh Tuhan bermata 7. Kemudian Tuhan sendiri yang mengukirkannya. Lalu permata itu menjadi milik kita. Dan setelah menjadi milik kita, keberadaan kita itu memberkati orang lain. Sama seperti dikatakan dalam firman Tuhan, aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Yang diberkati tidak satu orang, tapi karena imam besar Yosua yang diberkati itu satu negeri, dihapuskan segala kesalahannya. Mari sahabat seperjalanan dalam hidup yang singkat ini, kita tinggal memilih apakah hidup kita ingin menjadi pribadi yang diberkati oleh Allah karena hidup yang benar, maukah kita menjadi pribadi yang diberikan oleh Tuhan permata bermata 7 yang Tuhan sendiri mengukirkannya. Bagaimana caranya? Mari kita ukir kehidupan kita menjadi kehidupan yang benar, kehidupan yang dekat dengan Allah, kehidupan yang kudus, dan kehidupan sepanjang hidup kita. Kita hanya ingin menjalankan kehendak Allah dan bukan kehendak diri kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah kami belajar hidup seperti imam besar Yosua yang diberikan permata bermata 7 dan Tuhan sendiri yang mengukirkannya. Mau berdoa sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.